Maka jangan sampai kita membangun amal-amal kita ini seperti bangunan sarang laba-laba, membuatnya lama dengan segala kesulitan dan kesusahan serta kerumitan, tapi hanya satu pukulan tangan, bahkan hembusan nafas, dia hilang, tak bersisa sama sekali. Hari ini orang tidak sadar dengan kepengecutannya. Jiwanya sebetulnya takut, ngeri, cemas. Bukannya diam, malah membela kebatilan. Kalau tanganmu belum sanggup untuk menolong yang hak, maka jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Begitu pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kalau mulutmu belum sanggup lantang untuk menunjukkan ini batil, ini benar, maka jangan gunakan lisanmu untuk mendukung kemungkaran. Karena sampai masanya nanti kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak sanggup menolong kebenaran, menolong yang hak dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu, dengan tanganmu, kau hanya bisa diam dengan hatimu, sesungguhnya engkau adalah selemah-lemah makhluk. Wa dzalika adhaful iman. Yang paling menyedihkan, sudahlah tak sanggup menolong kebenaran, malah mensupport, memberikan dukungan kepada kebatilan. Siapa yang kau cari? Keridhaan siapa yang kau minta? Kau hanya ingin menyenangkan hati orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan manusia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Silakan hidup dengan cara Namrus memusuhi Ibrahim. Silakan hidup dengan cara Fir'aun memusuhi Musa. Silakan kau hidup dengan cara Abu Jahal dan Abu Lahab memusuhi dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh pada akhirnya semua akan mati. Namrus mati, Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Nama-nama itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai iktibar pelajaran bagi manusia di akhir zaman. Rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Usaha, doa, tawakal. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah SWT. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qadarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qadarallah. Ucapkan qadarallah. Sudah takdir Allah. Qadarallah. Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah karena perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu, kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna, kami bukakan barakat, barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhadnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Kerana fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah. Maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah
sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim fakir miskin tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, tak beriman kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Hari ini orang tidak sadar dengan kepengecutannya. Jiwanya sebetulnya takut, ngeri, cemas. Bukannya diam, malah membela kebatilan. Kalau tanganmu belum sanggup untuk menolong yang hak, maka jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Begitu pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kalau mulutmu belum sanggup lantang untuk menunjukkan ini batil, ini benar, maka jangan gunakan lisanmu untuk mendukung kemungkaran. Karena sampai masanya nanti kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak sanggup menolong kebenaran, menolong yang hak dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu, dengan tanganmu, kau hanya bisa diam dengan hatimu, sesungguhnya engkau adalah selemah-lemah makhluk. Wa dzalika adhaful iman. Yang paling menyedihkan, sudahlah tak sanggup menolong kebenaran, malah mensupport, memberikan dukungan kepada kebatilan. Siapa yang kau cari? Keridhaan siapa yang kau minta? Kau hanya ingin menyenangkan hati orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan manusia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Silakan hidup dengan cara Namrus memusuhi Ibrahim. Silakan hidup dengan cara Fir'aun memusuhi Musa. Silakan kau hidup dengan cara Abu Jahal dan Abu Lahab memusuhi dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh pada akhirnya semua akan mati. Namrus mati, Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Nama-nama itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai iktibar pelajaran bagi manusia di akhir zaman. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau tengok, apa yang kau dengar, apa yang kau mainkan, apa yang kau lakukan setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Ibu-ibu yang suka TikTok, hati-hati. Waktu sakaratul maut, itu yang datang. Mati. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Ada dosa paling besar, membunuh dosa besar, lari dari perang dosa besar, makan riba dosa besar. Tapi ada dosa terbesar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku, syirik. Insyaallah kita sudah lepas dari syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insyaallah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Maka jangan sampai kita membangun amal-amal kita ini seperti bangunan sarang laba-laba, membuatnya lama dengan segala kesulitan dan kesusahan serta kerumitan, tapi hanya satu pukulan tangan, bahkan hembusan nafas, dia hilang, tak bersisa sama sekali. Yang
dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup satu? Pasti dia akan minta tambah, tambah, tambah. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya, dianggap waktu ini gratis, tidak ada pertanyaan. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa langkah kaki, berapa hembusan nafas, berapa kedipan mata, berapa bisikan telinga, berapa hayunan tangan, berapa darah yang dicuci oleh buah pinggang, berapa yang disemburkan oleh jantung ke otak. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lepas? Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri, suami, melarikan diri dan anak-anaknya. Semua akan bertanggung jawab. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Semua orang akan bertanggung jawab atas segala gerak lidahnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, apa yang pernah kita lakukan di dunia. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim di antara para hakim yang paling adil, paling mulia? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita menjawab bala syahidna, betul, kami saksikan itu. Shadaqallahul azim, maha benar Allah. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, benar Rasulullah. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin, kami semua menjadi saksi atas kebenaran itu ya Allah. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Nanti kalau tiba-tiba antum sampai merasakan itu, menurut orang ujian ini besar, menurut orang antum sudah stres, menurut orang antum akan takut, tapi tiba-tiba antum tidak merasakannya sedikit pun, berarti antum sudah sampai pada maqam la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa itu? Ala inna awliya Allah. Tapi antum tidak merasa wali Allah. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudaraku. Dimintanya kakimu ke masjid, kau datang. Dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan. Dimintanya matamu untuk membaca Quran, kau tengok. Dimintanya hawa nafsumu, kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah engkau ridha menerima keputusan Allah? Jangan minta kepada Allah apa yang kau mau, karena boleh jadi kau tak dapat. Tapi beramallah mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kau mau akan diberikannya. Lebih dari yang kau mau pun akan disediakannya. Apa yang disediakan Allah untuk kita kalau kita beramal mencari ridha Allah? Mala a'yunun ra'at, belum pernah kita tengok dengan mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati siapapun. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena wakaf masjidmu. Kau masuk surga bukan karena santunan anak yatimmu. Engkau pun tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa masuk surga? Masuk surga karena rahmat Allah. Orang tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Jadi kalau ditanya kenapa kita masih hidup, kenapa kita masih di dunia ini, karena rezeki kita belum penuh. Sama seperti air di dalam gelas, dia kalau sudah penuh dia akan
tumpah. Air yang di dalam botol ini kita isi, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah pindah ke penyakit. Yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, macam hantu. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Orang yang doanya tidak dikabulkan Allah, tak diterima Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kenapa? Gara-gara memakan duit orang. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasobil haq watawasobil sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatmu. Apabila kita memposting ceramah atau memposting kata-kata bijak dari seorang guru, lalu ada nang ba anu berucap jangan kaitu ikam kalau pinah ria itu kah cukup ikam aja nang tahu orang nang bepander nang kaya itu jangan dilawani, jangan dilawani, biar janya malah mun kalau perlu tambahi lagi postingan nggak ada jadi masalah. Kenapa? San, amalan itu ada nang kadakawa kita beramal kecuali orang lain melihat. Ada amalan nang kawa kita menyembunyikan amal, kawa jua menampakkan amal. Ada amalan kadakawa kita beramalan itu sana kecuali dengan kita nampakkan lawan orang lain. Kalau kita kada nampakkan lawan orang lain, kita kada kau beramal. Nah, selesai saya tanya, gimana camen kok masuk Islam? Saya itu non muslim, dibiayai oleh gereja. Nah, saya waktu mau masuk Islam itu tidak ada pikiran sebelumnya. Saya waktu itu sakit stroke, tidak bisa saya gerakkan. Saya mau berdoa, tidak tahu caranya. Tahu-tahu saya kepingin berdoa seperti doanya orang Islam. Tidak tahu doanya, gak hafal. Saya bingung, saya cuma nyebut Muhammad aja. Muhammad. Maksudnya Rasulullah. Saya sebut Muhammad. Terus saya sebut Muhammad. Subhanallah, saya waras. Stroke-nya itu sembuh gara-gara nyebut Muhammad. Non muslim loh nih. Selesai, kemudian saya yakin sama Islam, sekarang saya masuk Islam. Ya sudah Pak, ayo Pak, saya ambil baju sampean. Tidak berani saya pulang. Saya tidak berani pulang, saya harus melarikan diri. Karena kalau tidak saya bisa dilaporkan, bisa panjang urusannya. Sampai seperti itu. Nah kalau gitu jangan pakai gini. Apakah Anda sudah siap? Kayak anti rabi ya. Kata ditakoni siap barang. Orang kalau sudah mau masuk Islam itu segerakan. Jangan diceritani Islam itu sholat, mandi dulu. Wah ini yang anyar itu ya ini. Sampai mandi dulu. Mandi itu syaratnya Anda harus Islam. Mandi junub itu syaratnya harus Islam. Kalau tidak Islam tidak diterima. Lah ya apa? Durung Islam dikongkon mandi junub lho ya apa? Terlalu pinter Ustaz, sampai bingung. Terlalu pinter Ustaz, sampai akhirnya bingung. Islam dulu baru mandi junub. Belajar sholat dulu ya. Lah lapo? Itu terjadi hadirin. Lah ini yang katanya Rasul, yasiru wala tu'asiru. Gampang, kan aja diruwet-ruwet. Sholat itu 5 waktu loh. Bacanya bahasa Arab. Loh kan bingung ngomongin kerungu. Sehingga orang mau masuk Islam segera masukkan dulu. Setelah itu nanti baru dikasih pelan-pelan, pelajarannya pelan-pelan aja. Yang wajib-wajib dulu.
dikongkon qiyamul lail. Sing wis Islam repot ya. Orang baru masuk Islam disuruh qiyamul lail berat lah, subuh berat tambah lagi qiyamul lail. Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jenengan mungkin satu waktu punya teman yang Mas aku ingin masuk Islam. Ayo kita langsung. Loh, Mas aku saiki sekarang in the now ya. Sekarang harus masuk Islam. Langsung syahadat. Mari syahadat selesai. Nah, wis, aku tuh guru. Ayo. Kalau misalnya di jalan dia berangkat lewat telepon. Ya wis, aku ketemu di mana? Ketemu ke tempat pondok guruku aja. Ada seorang khalifah ketika di akhir hayatnya menjelang wafat, dia minta tolong bawa kemari kain kafan saya. Dengan sakitnya, dia tahu bahwa ini mendekati ajalnya. Dilihat kain kafan ini, diusap, dilihat, subhanallah, mali kathir, wa ma akhlufu minad dunya illa anta. Ya Allah, begitu banyak harta yang saya miliki, ternyata yang saya bawa cuman ini saja. Uffin laki minad dar. Tempat apa ini? Dunia apa kamu dunia? Ternyata yang saya bawa cuman ini saja. Allah ingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan banyak menumpuk-numpuk harta sampai kalian pulang ke kuburan. Nabi SAW mengingatkan, yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Anak Adam mengatakan, ini hartaku, 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 hartaku. Wa ma laka min malika illa ma akalt fa afnait, wa ma labist fa amdait, wa ma labist fa ablait, wa ma tasaddaqta fa amdait. Sedangkan hartamu yang sejatinya hartamu yang sebentar lagi kamu makan, pergi. Yang pakaian yang kita pakai sebentar lagi akan berganti, rusak, dan yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Lebihnya saldo rekening kita, perabot yang kita tinggal, tumpukan pakaian yang kita tumpuk. Hari kita meninggal, hari itu sudah tidak ada yang kita bawa. Orang Islam yang sempurna, ya wali di situ. Kita ziarah kepada wali itu, dari tempat kita ziarah menuju tempat wali itu, digiring, diantar, diikuti oleh 70.000 malaikat. Kita nggak lihat. Rasulullah lihat. Beliau bersabda, beliau lihat. Kalau ada orang ziarah kepada orang soleh, yang ziarah ini diikuti oleh 70.000 malaikat. Malaikat yang 70 ini diperintah Allah supaya berdoa. Berdoalah malaikat itu. Ujar malaikat yang 70.000 itu, ya Allah, apa tadi? Yusalluna alaihi, mendoakan malaikat itu kepada orang yang ziarah tadi, yang datang. Wa yaqulun Allahumma kama wasalahu fika fasil. Ya Allah, karena dia ini semata-mata untuk wuslah, untuk ketemu sama ini wali, ya Allah, katanya malaikat yang kedua, ya Allah, berikanlah pangkat wuslah dia jadi wali dua orang. Innal ladzina amanu wal ladzina Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kinaknya kupu-kupu ini.
rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Usaha, doa, tawakal. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah SWT. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qadarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qadarallah. Ucapkan qadarallah. Sudah takdir Allah. Qadarallah. Kalau hatimu ingin lapang dan tidak pernah merasakan ada beban lagi, maka perhatikan. Alam nashrah. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang, jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin dikatakan oleh Ka'ab rahimahullah, yakunu fi akhir zaman ulama. Terjadi nanti di akhir zaman ada orang yang disebut ulama, punya sikap yuzahidunan nas fid dunya wala yazhadun. Mereka mengajarkan manusia untuk zuhud di dunia, tapi mereka tidak zuhud di dunia. Yang dibaca kitab tasawuf mengajarkan zuhud di dunia, tapi mereka justru mengumpulkan dunia. Mobilnya ada 3, Alphard semuanya. Orang disuruh zuhud, tapi dirinya pamer dengan dunia. Yukhawwifunan nas wala yakhafun, mengajarkan manusia takut kepada Allah, jauh daripada maksiat, tapi mereka tidak takut. Justru mereka pelaku maksiat, justru mereka pelaku dosa. Mereka menganggap di atas mimbar adalah dakwah, hanya pandai ceramah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Tapi mereka tidak takut kepada Allah, malah mereka adalah orang yang sangat berani bermaksiat kepada Allah. Wa yanhauna 'an ghasyanil wulah wa ya'tunahum, ngajari manusia jangan dekat-dekat dengan pemerintahan, tapi mereka orang yang paling dekat, lengket lagi. Ngajari orang jangan dekat-dekat dengan pejabat, tapi dia justru vampir yang selalu dia nyedot daripada duit rakyat. Awas, hati-hati. Pemimpin kepemimpinan perlu, saudara, tapi Anda sebagai ulama jangan jadi munafik. Anda yang harus membimbing pemimpin tadi itu takut kepada Allah, untuk jujur dan memegang amanat dengan benar. Bukan Anda menjadi bayaran daripada mereka untuk membenarkan dan menghalalkan yang haram. Apapun labelnya, disebut alimkah, disebut ustadzkah, disebut kiaikah, kalau mereka berbohong tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, jangan percaya, karena mereka itu adalah penjilat, saudara. Mereka menyuruh orang untuk zuhud, menjauh daripada pemerintahan, tapi justru mereka lengket datang kepada mereka. Wa yu'thiruna ad-dunya 'alal akhirah. Ulama di akhir zaman itu nanti mereka lebih mementingkan urusan duniawi daripada akhiratnya. Cari duit dengan ceramah. Lihat bagaimana mereka, orang-orang dahulu. Tidak, saudara, mereka bekerja, para anbiya bekerja. Rahimallah akhi Zakaria kana najjaran, rahimallah akhi fulan karena kana haddadan. Semua para anbiya bekerja, tidak meminta bayaran. Bahkan Allah perintahkan untuk memperjelas, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Allah perintahkan kepada Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tidak minta digaji. Kalau mau balas, hormati anak cucuku, kata Rasulullah. Kalau Anda mau membalas Nabi, nggak perlu Anda mengumpulkan duit. Anak cucu Nabi kamu hormati, kamu cintai. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang disebut ulama di akhir zaman, mereka lebih dekat dengan orang yang kaya-kaya, tapi mereka sudah menjauh daripada orang yang fakir-fakir. Undangan orang yang kaya sakit pun berangkat, saudara. Kalau undangan orang fakir, tetangga pun uzur, saudara, alasan sakit kalau perlu. Karena itu hadirin sekalian, hati-hati, jilmaan orang yang disebut ulama di akhir zaman akan banyak. Ulama yang wajib diikuti adalah ulama yang mengajarkan kita ilmu untuk kita takut kepada Allah. ribu tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia, seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang bisa menjadi baik, tapi tidak semua orang mempunyai cukup waktu untuk menjadi baik dan benar. Kadang memang sulit menjadi baik, tapi lebih baik menjadi orang yang baik walaupun itu sulit. Sahabat, kebaikan seseorang itu tidak dinilai dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita buktikan dan kita jalankan terhadap apa yang kita katakan. Bersikap baik pada orang yang baik pada kita, itu adalah hal biasa. Bersikap baik pada orang yang tidak baik pada kita, itu adalah kedewasaan. Sahabat, belajar memandang kebaikan dalam setiap keburukan, sebab selalu ada kebaikan di dalamnya. Belajar dari keburukan untuk kebaikan akan menjadi kebaikan yang tidak mengulang keburukan. Dari hal baik kita bisa menjadi manusia yang bersyukur, dan dari hal yang buruk kita bisa menjadi manusia yang kuat. Oleh karena itu sahabat, tetaplah berbuat baik meski kebaikan kita terkadang diabaikan, bahkan dicurigai. Karena kebaikan yang tulus tidak membutuhkan pendapat manusia. Ada tidaknya bantuan orang lain di saat kita butuh adalah cerminan dari ada tidaknya bantuan kita di saat orang lain butuh. Saat kita doa, dosa kita banyak, ditutup doa kita, nggak nyampe kepada Allah. Terus kita lagi minta kepada Allah, ditutup lagi, nggak nyampe kepada Allah. Sampai Allah nanya, wahai malaikatku, apa yang kau tutup? Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tapi malaikat ditegur sama Allah, ini apa-apaan, kenapa ditutup? Wahai Rabbi, ini orang nggak pantas berdoa kepadamu, dan gak pantas doanya engkau kabulkan karena dosanya banyak ya Allah. Wahai malaikatku, tidakkah kau mengetahui aku telah berjanji kepada hambaku, ud'uni astajib, berdoa kepadaku akan Allah kabulkan, kata Allah. Tatkala kita sambil menyebut nama Allah, ya Allah, la ilaha illallah, dengan tetesan air mata, malaikat ditegur sama Allah, wahai malaikat, tidakkah kau melihat hambaku yang sampai bercucuran air mata memanggil namaku? Kata Allah, singkirkan, biar aku ingin mendengar apa rintihan yang dia inginkan, kata Allah.
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد حبيبي أنا بنسى اسمي حبيبي أنا بنسى لما بكون وياك وبلاقي نفسي حبيبي معك اللهم أسيدي الحسن وحسيني اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah karena perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna, kami bukakan barakat, barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhadnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Kerana fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah, maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah, sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim fakir miskin tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, tak beriman kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu? Bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah, ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun, tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etapa kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah, tapi kita yang mengatakan
mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki. Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Hari ini orang tidak sadar dengan kepengecutannya. Jiwanya sebetulnya takut, ngeri, cemas. Bukannya diam, malah membela kebatilan. Kalau tanganmu belum sanggup untuk menolong yang hak, maka jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Begitu pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau mulutmu belum sanggup lantang untuk menunjukkan ini batil, ini benar, maka jangan gunakan lisanmu untuk mendukung kemungkaran. Karena sampai masanya nanti kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak sanggup menolong kebenaran, menolong yang hak dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu, dengan tanganmu, kau hanya bisa diam dengan hatimu, sesungguhnya engkau adalah selemah-lemah makhluk. Wa dzalika ad'aful iman. Yang paling menyedihkan, sudahlah tak sanggup menolong kebenaran, malah mensupport, memberikan dukungan kepada kebatilan. Siapa yang kau cari? Keridhaan siapa yang kau minta? Kau hanya ingin menyenangkan hati orang banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan manusia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Silakan hidup dengan cara Namrus memusuhi Ibrahim. Silakan hidup dengan cara Fir'aun memusuhi Musa. Silakan kau hidup dengan cara Abu Jahal dan Abu Lahab memusuhi dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh pada akhirnya semua akan mati. Namrus mati, Fir'aun mati,
Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Nama-nama itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai iktibar pelajaran bagi manusia di akhir zaman. Tidak perlu mengikuti cara hidup orang lain, karena hidup itu bukanlah pertandingan siapa kawan dan siapa lawan. Tapi hiduplah dengan cara dan kemampuan diri kita sendiri, agar kita tahu di mana kita harus berjalan dan berdiri. Baik untuk orang lain belum tentu baik untuk diri kita sendiri. Pantas untuk orang lain belum tentu pantas untuk diri kita sendiri. Pikirkan apa yang kau tengok, apa yang kau dengar, apa yang kau mainkan, apa yang kau lakukan setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Ibu-ibu yang suka TikTok, hati-hati. Waktu sakaratul maut, itu yang datang. Mati. Siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah man as'adan nas, orang yang mampu membahagiakan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Ada kebahagiaan ketika melihat wajah orang lain tersenyum. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Karena Rob kita maha baik, dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Ada waktu saya ke Palembang, ada anak muda pinter nanya. Pertanyaannya gini, coba pikirin jawabannya. Bu ya, kalau kita sholawat ke Nabi, Nabi kan jawab. Kalau ini sebanyak, ini berapa orang nih? Rame gitu, banyak gitu. Sebanyak ini sholawat, Nabi jawabnya gimana? Gimana cara jawabnya? Dia anak cerdas pakai ini.
Cerdas itu kan bukan hanya di sini, ada cerdas di dalam hati. Saya bilang ente cerdas, tapi ada satu yang kurang. Apa itu? Kamu baca nggak dalam Barzanji? Anta syamsun, anta badrun. Apa arti anta syamsun? Engkaulah matahari. Coba lihat, matahari kalau nyinari kita ini banyak. Sebanyak ini orang, kalau matahari menyinari kita, mataharinya berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Paham maksudnya? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Engkau bahkan lebih indah, lebih dahsyat sinarnya daripada matahari. Kalau matahari dicipta setelah Nabi Muhammad, berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahir-zahir nur Nabi Muhammad itulah jadi matahari. Karena nur matahari, dia usyams, sinar matahari, rumput hidup. Cahaya matahari, sinar matahari itu adalah percikan dari salah satu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tumbuhan yang tumbuh karena cahaya matahari, dia tumbuh karena percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ada orang hidup tidak dapat cahaya matahari, mukanya gimana? Pucat. Bener, sakit gak ntar? Sakit. Paham? Maksudnya apa ini? Orang kalau jauh dari Rasulullah, jauh dari cahaya asyams, anta syamsun, dia pasti berpenyakit. Tapi penyakitnya bukan di tubuh zahirnya, penyakitnya dalam tubuh batin. Beberapa ciri-ciri khusus yang dapat kita temukan dalam diri seorang guru mursyid. Di antaranya, guru mursyid cenderung sederhana, tidak mudah dikenali dan tersembunyi dari halayak ramai. Biasanya guru mursyid berada di kampung-kampung dan masjid maupun musola yang kecil, dengan penampilan fisik yang jauh dari kesan ulama yang sering kita temui di media pada umumnya, memiliki santri dengan jumlah sedikit maupun banyak, bahkan banyak di antaranya yang sama sekali tidak dikenali sebagai ulama maupun guru mursyid. Guru mursyid cenderung pasif dan tidak memaksakan pendapat saat berbicara. Menghargai siapapun lawan bicara, apakah itu muridnya sendiri maupun orang lain, tidak memotong pembicaraan dan menghindari perdebatan. Tidak pula ingin menonjolkan diri, tetapi perkataannya cenderung solutif, bisa menengahi perbedaan pendapat, dan bisa memberikan jawaban sesuai kadar kemampuan spiritual lawan bicara. Semua itu dilakukan karena kesadaran dirinya bahwa semua jawaban dan penjelasan yang dia sampaikan bukanlah dari dirinya sendiri, melainkan merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala. Guru mursyid menguasai ilmu hikmah. Yang dimaksud dengan ilmu hikmah adalah kemampuan seorang guru mursyid yang setara waliullah untuk memahami Al-Quran maupun hadis dengan kebaikan yang melebihi batasan syariat hingga mencapai pemahaman pada wilayah marifat dan hakikat, sehingga mampu membaca dan menerjemahkan ayat-ayat ilahiyah yang terhampar pada seluruh alam semesta yang terkait tentang ihwal penciptaan dan kejadian yang terjadi di langit, bumi, dan segala isinya. Guru mursyid mampu mengungkap rahasia Allah. Dalam kesehariannya, seorang guru mursyid akan sedikit sekali menggunakan dalil-dalil serta periwayatan yang rumit pada pembicaraannya. Hal ini dikarenakan seorang guru mursyid telah sampai pada kemampuan untuk membuka dan membaca rahasia-rahasia ilahiyah berupa kalamullah Quran Qadim yang tanpa tertulis dalam kitab apapun, namun bisa dipahami maknanya dalam setiap hamparan kejadian di alam semesta ini. Guru mursyid mengajarkan tauhid dengan metode suluk. Tauhid yang diajarkan adalah pada esensi yang murni, yaitu mampu mengenal dan bisa mencintai Allah sepenuhnya. Di mana untuk menuju kemurnian tauhid ini, guru mursyid biasanya memiliki metode berupa suluk, secara harfiah memiliki arti menempuh jalan. Menurut Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah, pada masa sekarang di seluruh bumi ini sungguh sulit menjumpainya walaupun hanya satu orang saja dari mereka. Sampai-sampai dari kalangan tokoh-tokoh penting berani menyatakan bahwa ahli zikir itu kini sudah tidak ada. Akan tetapi yang benar ialah bahwa mereka itu pasti ada. Namun Allah Ta'ala telah menyelubungi mereka dengan kekuasaannya dan menyembunyikan dari pengetahuan manusia, dikarenakan oleh kelalaian dan berpalingnya orang-orang awam terhadap mereka.
Oleh sebab itu, barang siapa dengan sikap yang tulus dan bersungguh-sungguh mencari mereka, insya Allah akan menjumpainya. Hati-hati dengan orang nyamar. Imam Salahuddin Al-Ayyubi diuji oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dikasih seorang mursyid, jadi mursyid khalifahnya Syekh Abdul Qadir, ya, namanya Qudayb Alban. Orang disebut bukan majzub, malamatiyah. Malamatiyah lebih rumit daripada wali majzub. Wali majzub seperti di kami ada Syekh Wan Syekhan, Habib Wan Syekhan. Dia mabuk cinta kepada Allah, orang mengiranya majnun, dia bukan majnun. Kalau malamatiyah rumit sekali. Dia makan seperti kita, dia suka ganti-ganti kereta seperti kita, dia suka semua, apapun yang kita suka di dunia dia suka. Itu yang dikatakan kalamkan Imam Nu'taillah dalam hikam. Subhanalladzi satara sirral khususiyah bi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Ia sembunyikan rahasia-rahasia kewalian yang Allah istimewakan khususnya pada zahir-zahirnya manusia. Maka saya pun mulai hati-hati dengan orang-orang yang tidak berbaju sufi. Siapa tahu dia kolbunya ada nur walaya. Ya. Namun manhaj saya mengikuti ulama sufi. Maka kita guna tasbih, ya, guna songkok, serban, karena saya tidak sanggup ikut thariqah malamatiyah. Tapi kita ta'zim kepada majzub dan malamatiyah. Malamatiyah artinya orang kalau lihat, apalagi ahli syariat lihat, pasti menghujat dia. Dan Qudayb Alban dihujat oleh ahli fiqih di zamannya, dihujat oleh ahli aqidah di zamannya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tahu isyaratnya, maka dia ta'zim, ikuti. Inilah kejayaan Islam di masanya. Al-Azhar yang tadinya Syiah menjadi Ahlus Sunnah tanpa perlu bertumpah darah. Barakah Syekh Al-Imam Qudayb Alban qaddasallahu sirrahu, Imam Thariqah Malamatiyah, bukan Thariqah Sufiyah. Ingat, Malamatiyah bukan Sufiyah. Kita ta'zim, tasdik dengan ilmu mereka, meskipun zahir kita tidak sanggup mengikuti mereka. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Khalas. Kalau dibilang tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tuh nggak retak. Kalau dibilang tak ada manusia yang sempurna, kata-kata itu nggak berlaku buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempurna, sempurna, wajahnya, badannya, semuanya sempurna. Teman-teman sekalian, gimana nggak cakep Nabi Muhammad tuh? Sesuatu yang orang lain aja menjijikkan, Nabi Muhammad tuh tetap cakep. Apa contohnya? Keringat. Keringat. Secakep-cakepnya orang, kalau keringatnya itu ya gitu. Tapi Nabi Muhammad begitu keringetan, semakin wangi sekelilingnya. Sampai dicari sama Sayyidah Salamah, ini yang wangi apa ya? Yang wangi ini apa nih? Lihat ini nggak wangi, pegang ini nggak wangi, apa nih yang wangi? Tiba-tiba angin menerbangkan horden, di dalam kamar ada Nabi Muhammad sedang tidur, panas, keringetan. Begitu Salamah masuk, tuh dia tuh yang wangi rupanya. Nabi Muhammad berkeringat, sampai keringatnya itu kata Sayyidah Salamah kayak butiran-butiran berlian. Sama beliau diambil kain, dilap keringat Nabi Muhammad, diperes, sedikit dapat. Nabi bangun, "Madza fa'alt ya Salamah?" Kamu lagi ngapain Salamah?
Maaf Rasul, lagi lewat di sini wangi banget, saya cari yang wangi apa? Ternyata keringatmu ya Rasulullah. Terus yang kamu lakukan ini apa? Biar bisa ini Rasul, biar bisa sering-sering cium. Saya ambil keringatmu, saya peres Rasulullah, saya masukin dalam botol untuk jadi parfum saya, wali utayyib bihi sibyan, dan buat wangi-wangiin anak-anak kecil. Biar pada wangi semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa bayangin kayak apa wanginya Nabi Muhammad. Saya bisa bayangin. Kenapa gitu? Karena satu hari saya waktu di Aqsa, teman-teman, hari terakhir dari Masjidil Aqsa, saya pamitan, saya habis selesai sholat isya mau pulang lewat Masjid Mi'raj, masjid yang ada batu besar tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Lagi mau ditutupin habis selesai sholat isya, saya pamitan sama marbotnya, saya bilang boleh nggak kita masuk karena ini malam terakhir kami di sini. Dia bilang oh boleh, tapi jangan lama-lama karena saya mau pulang. Saya bilang oke. Kita sholat berapa rakaat, si orang tadi nyamperin saya, dia bilang ta'araf til Arabiyah, kamu bisa bahasa Arab? Saya bilang boleh-boleh lah. Akhirnya dia bilang ta'al ba'urawik, dia bilang sini, saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya pun barengan sama teman-teman ikut nih, kita pergi ke deket batu yang tempat Nabi Muhammad Mi'raj itu. Terus dia bilang ada lubang di situ, dia bilang adkhili yadik, masukin tangan kamu ke dalam situ. Saya takut aja ntar di dalam ada ular kalajengking, saya nggak balik, ini gimana ceritanya. Tapi saya liatin mukanya kayak nggak mau nipu gitu, jadi saya masukin tangan saya ke situ. Terus dia bilang syammi yadik, coba cium tangan kamu. Saya cium, wangi banget. Saya tinggal pejem aja, terus saya cium aja. Ya Allah, kayak ada di mana gitu, kayak ada di taman berbunga, tempat paling indah gitu. Saya cium lagi, terus saya mikir, oh orang ini jualan minyak wangi nih kayaknya, lagi mau promo atau endorse. Saya tanya, saya bilang, ini tahu nggak minyak wangi ini belinya di mana? Dia bilang nggak tahu saya. Oh berarti nggak jualan. Saya bilang terus ini wangi kenapa? Dia bilang kita nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu itu apa, tapi yang pasti dia bilang dari sejak saya kecil itu wangi. Kita semuanya selalu aja masukin tangan kita atau baju kita atau apapun ke dalam situ buat nyium wanginya. Dia bilang kabarnya dulu waktu Nabi Muhammad naik Mi'raj dari atas batu itu, beberapa helai jenggot Nabi Muhammad jatuh ke situ. Ini 1400 tahun yang silam, teman-teman. 1400 tahun silam. Itu masih wanginya sampai sekarang gitu. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya
dari perang dosa besar, makan riba dosa besar, tapi ada dosa terbesar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku, syirik. Insyaallah kita sudah lepas dari syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insyaallah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah.